dia tidak mau bayar, maka yang meminta uang tersebut marah. Si Jukir ngomong rusak, padahal mah nggak rusak. Karena itu dia yang saya katakan tadi, pungli. Jadi jangan kemudian mencari uang di atas keringat saudaranya sendiri gitu. Nah, ini tidak adil. Sampai dengan Januari 2017, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun 186 ruang terbuka hijau dan ruang publik terpadu ramah anak. Dari semua RTH dan RPTRA, Kalijodo bisa dikatakan sebagai yang paling populer. Bagaimana tidak? Begitu besar energi yang terkuras untuk mentransformasi kawasan ini. Dari kawasan yang marak dengan aktivitas perjudian dan prostitusi, Kalijodo hari ini telah berganti wajah, menjadi kawasan publik yang bisa dinikmati semua kalangan. Kalijodo itu bagus konsepnya, ya. Ada tempat anak-anak bermain, perpustakaan. Mau hajatan juga boleh di situ, ya. Bisa loh tempat hajatan, mau futsal ada. Mau main BMX ada, mau bikin puisi, merenung, mau siang hari, mau tengah malam, merenung, bikin puisi juga boleh. Ya. Nah, jadi ini harus dijaga. Ini bukan punya siapa-siapa nih, ya. Kalijodo punya masyarakat, punya publik. Tahun 1950-an, Kalijodo acap dijadikan tempat anak muda Jakarta berkumpul. 20 tahun kemudian, gelombang pendatang dari Sulawesi menduduki kawasan ini. Mereka tadinya adalah nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara. Diapit dua jalan besar menjadikan Kalijodo sebagai kawasan strategis. Penduduk memadat seiring dengan tumbuhnya bisnis perjudian dan juga prostitusi. Kawasan Kalijodo kemudian dikuasai orang-orang yang berpengaruh. Dalam rangka memperebutkan kawasan dengan perputaran yang mencapai 1 miliar rupiah per hari, maka tidak heran konflik antar kelompok dan juga premanisme menjadi hela nafas Kalijodo. "22 Februari 2017 mungkin menjadi kelegaan bagi Jakarta ketika Kalijodo diresmikan sebagai ruang publik terpadu ramah anak. Bertahun-tahun menjadi sarang preman, Kalijodo berbuah menjadi taman keluarga. Baru sesaat menjadi kawasan yang bisa dinikmati siapa saja, aksi premanisme kembali muncul di Kalijodo. Mulai dari tarif parkir yang tinggi hingga aksi pemalakan terhadap para pedagang. Dan ada pihak yang menyewa itu ya, kalau misalnya dia tidak mau bayar, maka yang meminta uang tersebut marah gitu ya. Tentunya ini merupakan indikasi dari pemerasan, kemudian pemaksaan ya, dan itu akan kita tindak lanjuti sampai kepada pelakunya dan institusi keuangan sampai yang memerintah siapa. 5 mesin meter parkir yang ada tidak pernah berfungsi dan justru menjadi peluang bagi juru parkir liar. Untuk sepeda motor, juru parkir liar mematok Rp5.000 sekali parkir dan Rp10.000 untuk mobil. Retribusi parkir yang seharusnya dikelola Dinas Perhubungan dikuasai oleh kelompok preman. Uang parkir yang semestinya menyumbang pendapatan asli daerah atau PAD malah masuk ke kantong juru parkir liar. Jadi masyarakat parkir, dia harus menuju ke tempat parkir ngetep. Betul loh, harusnya begitu. Betul kan? Nah, kadang-kadang masyarakat nggak punya kartu. Mungkin bisa juga, ya kan? Pas masyarakat minta, si Jukir ngomong rusak, padahal mah nggak rusak. Karena itu dia yang saya katakan tadi, pungli. Dan penataan baru yang dilakukan oleh Pemprov tidak mengubah relasi sosial di mana preman itu ada di situ. Gitu. Lebih tepatnya sebenarnya begitu.
Artinya apa? Artinya pola penataan baru yang dilakukan memang tidak atau belum gitu membereskan persoalan-persoalan sosial yang sebelumnya sudah ada di situ. Dia tetap hadir kembali meskipun tempatnya sudah berubah. Gani bukan nama sebenarnya. Ia orang lama di dunia premanisme Kalijodo. Penataan menjadi ruang publik tidak membuat Gani beranjak dari Kalijodo. Ya, kalau saya sendiri sih biasa aja. Mereka bilang preman ya, itu terserah mereka lah. Intinya saya harus makan kan gitu bang. Nah otomatis kan saya harus cari duit di situ buat kebutuhan saya sehari-hari gitu. Kalau seperti yang lo tanya tadi pemanakan, kalau di situ ya mungkin sering lah. Mungkin kita belum dapat, udah berjam-jam di situ belum dapat duit ya otomatis kita memaksa bang. Namanya juga udah lapar ya kan bang. Keterdesakan ekonomi menjadi hal utama mengapa premanisme di Kalijodo masih ada. Kenyamanan dan keamanan di fasilitas umum diabaikan oleh para preman demi kepentingan mereka. Kondisinya memang seperti itu realnya ya. Ada pedagang, kemudian ada orang ya yang mengolek dari para pedagang itu. Ya. Tentu di sini tidak fair, ya, tidak fair karena ada orang yang berusaha, kemudian ada orang yang tiba-tiba maunya dapat duit kan gitu. Jadi nggak adil gitu. Nah, sementara lahan yang dipakai ini adalah lahan publik ya yang dikelola oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ini kan sebenarnya premanisme adalah sebagai respon terhadap situasi, ya, situasi ekonomi, aturan yang tidak adil, ya, pembagian kesejahteraan yang tidak adil. Kalau tidak melibatkan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, munculnya preman dari masyarakat setempat. Sebagai pentolan salah satu kelompok preman, Gani tahu siapa di balik rusaknya mesin meter parkir di Kalijodo. Nah kalau itu pernah sempat ada berita seperti itu, cuman itu bukan kelompok kita gitu. Yang jelas itu kalau dengar kabar itu yang ngerusakin anak buahnya. Penataan menjadi ruang terbuka hijau dan ruang publik terbuka ramah anak demi kepentingan masyarakat yang lebih luas menyingkirkan praktik premanisme di Kalijodo. Padahal praktik ini sempat menjadi sumbu ekonomi berpuluh tahun bagi para pelakunya. Tidak sepenuhnya pergi dari Kalijodo, premanisme bak menunggu kesempatan untuk kembali berkuasa. Dan praktek premanisme berbentuk juru parkir liar ada di banyak tempat.